Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Aris Mendandar. Saya di sini selaku moderator presentasi kali ini yang berjudul Analisis Strategis PT Kereta Api Indonesia, mata kuliah Manajemen Strategi. Lalu di sini ada anggota kelompok kami, ada Abdul Saifuddin, Sofianur Prayoga, dan saya sendiri Denny Aris Mendandar. Lalu ada latar belakang. PT Kereta Api Indonesia Persero adalah sebagai badan usaha milik negara BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi di Indonesia. Perusahaan ini memiliki peran ganda sebagai agen of development dan perusahaan yang profitable. PT KAI memiliki tanggung jawab sosial untuk menyelenggarakan sarana transportasi publik, yaitu angkutan kereta api. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, kondisi ini memaksa PT KAI untuk selalu menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan mengadaptasinya ke dalam lingkungan internal perusahaan. Lalu ada rumusan masalah. Masalah A atau masalah pertama, bagaimana PT Kereta Api Indonesia KAI merumuskan visi dan misi untuk menghadapi tantangan dalam industri transportasi kereta api di Indonesia. Masalah B atau masalah yang kedua, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan PT KAI dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, filosofi PT Kereta Api Indonesia. Filosofi PT Kereta Api Indonesia Persero adalah Anda adalah prioritas kami, yang berarti bahwa pelanggan adalah prioritas utama perusahaan. Profil PT Kereta Api Indonesia Persero adalah sebagai berikut. Sejarahnya, PT Kereta Api Indonesia Persero didirikan pada tahun 1999 dan sebelumnya telah memiliki beberapa perubahan struktur organisasi, termasuk dari Jawatan Kereta Api Indonesia, Republik Indonesia Jakarta, ke Perusahaan Negara Kereta Api PNKA, kemudian ke Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA, dan akhirnya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka, sebelum menjadi Perseroan Terbatas atau PT pada tahun 1998. Ada permasalahan. Permasalahan yang muncul pada PT Kereta Api Indonesia Persero antara lain kesulitan operasional. PT KAI mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional selama tahun 2020 dan tahun 2021 karena dampak COVID-19. Tanpa bantuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, KAI akan mencatatkan arus kas operasional negatif di tahun 2020. Beban utang, KAI memiliki beban kewajiban untuk membayar utang yang berat selama periode tahun 2020 sampai 2024 sekarang, hingga diproyeksikan tidak dapat melakukan pengembalian pinjaman dalam waktu dekat. Kesulitan dalam meningkatkan pendapatan. Meskipun PT KAI menargetkan pendapatan terus naik dalam 5 tahun ke depan, namun pendapatan perusahaan di tahun 2020 hanya naik tipis dibandingkan pendapatan tahun 2021. Tahun 2019, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Didik Hartio, mengakui proyeksi pendapatan di tahun 2020 hanya naik tipis dibandingkan pendapatan tahun 2019, yakni sampai 22,6 triliun. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Baik, selanjutnya di sini ada IPAS dan juga EPAS. Yang pertama di sini ada IPAS. Baik, kita bisa melihat di kolom yang pertama yaitu ada faktor internal, terus ada bobot, skor, dan skor tertimbang. Baik, di sini untuk faktor internal kekuatan pertama bobotnya yaitu ada 0,15,
Untuk skornya ada 4 dan skornya di sini ada 0,60. Selanjutnya di sini ada kekuatan kedua dari faktor eksternal bobotnya yaitu 0,10, skornya yaitu 3 dan skor tertimbangnya yaitu ada 0,30. Selanjutnya kekuatan pertama dari faktor internal bobotnya yaitu 0,20, untuk skornya 2, skor tertimbang 0,40. Selanjutnya kekuatan kedua dari faktor eksternal internal bobotnya yaitu 0,25, skornya 1 dan skor tertimbangnya yaitu 0,25. Untuk totalnya dari bobot yaitu 1,00 dan total skor tertimbangnya yaitu 1,55. Selanjutnya di sini ada EPAS. Faktor internal peluang pertama bobotnya yaitu 0,20. Untuk skornya yaitu 4 dan skor tertimbangnya 0,80. Untuk peluangnya yang kedua bobotnya yaitu 0,15 dan untuk skornya 3. Untuk skor tertimbangnya yaitu 0,45. Selanjutnya di sini ada ancaman dari poin yang pertama yaitu bobotnya 0,25, skornya 2 dan skor tertimbangnya yaitu 0,50. Selanjutnya di sini ada ancaman dari poin yang kedua. Bobotnya yaitu 0,40, skornya 1 dan skor tertimbangnya yaitu 0,40. Untuk total keseluruhannya bobot yaitu 1,00 dan skor timbangnya yaitu 2,15. Next. Baik, selanjutnya di Baik, sini akan dilanjutkan oleh selanjutnya, rekan saya. selanjutnya ada matrix SWOT. Matrix SWOT sendiri itu digunakan untuk menentukan strategi melalui faktor-faktor IFAS dan EFAS. Secara garis besar, uh, strategi itu ditentukan melalui strength untuk meningkatkan peluang, kemudian strength untuk mengurangi ancaman, lalu weakness untuk weakness, weakness digunakan untuk kita bisa melihat weakness yang digunakan untuk meningkatkan peluang, kemudian weakness juga bisa digunakan untuk mengurangi atau mengantisipasi ancaman. Secara garis besar, matrix SWOT ini fungsinya itu untuk menentukan strategi yang mana menggunakan strength atau kekuatan untuk meningkatkan peluang ataupun strength atau kekuatan untuk mengurangi ancaman ataupun weakness yang digunakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman yang bisa terjadi pada PT Kereta Api Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai matrix SWOT. Saya kembalikan pada moderator Denny Arisnandar. Saya silakan. Baik,
Sudah selesai semuanya di sini. Segitu saja dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matrix post mah jelas anjay.